warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Maziatul Ulia, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi publik pemerintah, pengelolaan media pemerintah, dan media relation pemerintah. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mulai membahas materi yang pertama, yaitu komunikasi publik pemerintah. Dewasa ini, kegiatan komunikasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan setiap instansi pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin tingginya rasa kritis masyarakat, maka urgensi kegiatan komunikasi publik menjadi semakin penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi publik juga dilakukan sebagai pelaksanaan fungsi kehumasan, pemberi informasi dengan media dan publik selaku penerima informasi. Apabila komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik, maka akan memberi dampak pada terjaganya reputasi dan meningkatnya kepercayaan media serta publik. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menjadi sebuah sarana antara instansi pemerintah dan publik untuk berkomunikasi, namun lebih luas dari sebuah fungsi komunikasi. Selanjutnya adalah landasan hukum. Adapun landasan hukum dari komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Instruksi ini ditujukan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Selain itu, peran komunikasi publik di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kominfo. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi publik. Yang pertama adalah menyerap aspirasi publik. Pemerintah harus mendengarkan suara atau aspirasi dari masyarakat agar terjadi hubungan timbal balik. Dan yang kedua, menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah. Setelah membuat suatu kebijakan atau program, pemerintah harus menyampaikan kebijakan atau program tersebut kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah peran komunikasi publik. Yang pertama adalah menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dan yang ketiga, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya, ada 4 pilar komunikasi publik. Yang pertama, himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada. Dalam menghadapi situasi krisis, pemerintah harus memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada. Kedua, koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah harus mengkoordinasi agar instansi-instansi terkait memiliki satu suara. Yang ketiga, pemberian akses informasi ke media. Dan yang keempat, pengaruh utamaan gerakan mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu pengelolaan media pemerintah, terkhususnya di sini adalah media sosial. Media pemerintah merupakan media berbasis teknologi dan internet yang dikelola oleh public relation pemerintah terkait dengan publisitas. Lalu, mengapa pengelolaan media pemerintah itu penting? Pengelolaan media pemerintah menjadi penting sebab pada media tersebut dimuat tuntunan prosedur pelayanan publik dengan basis teknologi yang sangat dibutuhkan pada era digital saat ini. Selain itu juga, media pemerintah sendiri merupakan bagian dari e-public relation yang dikelola oleh Humas Pemerintah. Selanjutnya, ada bentuk dari diseminasi informasi. Bentuk diseminasi informasi yang dikelola pemerintah melalui media terbagi menjadi 3,
Yang pertama adalah above the line, yakni diseminasi informasi melalui media mainstream seperti radio, televisi, dan media cetak. Yang kedua, through the line, yakni diseminasi media online dan aplikasi media sosial seperti SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan website. Dan yang ketiga, below the line, yaitu diseminasi informasi melalui media tatap muka, media luar ruang seperti baliho dan papan informasi, pertunjukan budaya, seminar, dan lain-lain. Lalu, mengapa media sosial itu penting bagi pemerintah? Yang pertama, media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Kedua, media sosial adalah media interaktif. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respon dengan segera. Dan yang ketiga, media sosial adalah dokumentasi online. Seorang humas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya. Lalu, ada juga etika dalam bermedia sosial. Pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan mengenai etika dalam bermedia sosial. Kebijakan tersebut diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah, yang isinya adalah 1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. 2. Memiliki keahlian, kompetensi, kejujuran, dan integritas. Dan yang ketiga, mampu menjaga rahasia negara serta melaksanakan sumpah jabatan. 4. Menegakkan etika sehingga tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. 5. Menghormati kode etik pegawai negeri. 6. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat, tidak membual atau menutupi fakta. Yang ketujuh, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. 8. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu media relation pemerintah. Membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media mulai dari media cetak, media elektronik, dan media massa online. Media relations juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu usaha untuk mencapai pemuatan atau penyiaran atas suatu pesan atau informasi dari staf humas dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman khalayak tentang organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah apa saja prinsip-prinsip dari media relation pemerintah. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, di mana saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Yang kedua, memahami dan melayani media. Yang ketiga, government PR butuh ruang publikasi dan media massa butuh konten, atau untuk isi pemberitaan medianya. Dan yang keempat, keterbukaan dan kejujuran. Kelima, tidak melebih-lebihkan atau mewarnai fakta. Dan yang keenam, tidak mendiskriminasi media. Selanjutnya, kegiatan dari media relation. Yang pertama ada press tour, atau acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan kesempatan wartawan mengetahui kondisi, aktivitas, serta permasalahan yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Kedua, press reception, berupa jamuan pers atau wartawan yang bersifat sosial, menghadiri acara resepsi atau seremonial tertentu, baik formal maupun informal. Yang ketiga, press briefing, merupakan pertemuan yang diadakan mirip dengan suatu diskusi atau berdialog, saling memberikan masukan atau informasi cukup penting bagi kedua belah pihak. Dan yang keempat, press gathering, suatu aktivitas mengundang wartawan untuk berbicara dengan materi yang sudah disiapkan secara matang oleh public relation, meskipun target pertemuan itu diinginkan bisa dimuat media massa dari wartawan yang diundang. Selanjutnya yang kelima adalah press statement, dan yang keenam adalah press interview.
Selanjutnya yang terakhir adalah tugas dari government PR. Yang pertama adalah berinteraksi dengan para jurnalis untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang. Yang kedua, mengelola kontak dengan jurnalis di saat genting. Yang ketiga, mencari liputan media dan merespon permintaan wawancara atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis. Yang keempat, mengukur hasil, memonitor dan mengelola kontak antara organisasi dan jurnalis. Kelima, membangun hubungan baik dengan media. Keenam, mengembangkan pesan. Ketujuh, memahami karakter masing-masing media. Dan kedelapan, menyusun budget. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.